Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengajar di kelas ya, karena saya tidak bisa ke kampus pada pagi hari ini. Jadi untuk memanfaatkan waktu, kita laksanakan sementara secara online. Ya mudah-mudahan pekan depan kita bisa melaksanakan kuliah secara normal ya. Jadi hari ini dihadiri oleh 2 kelas, DKV 1 dan DKV 3. Mudah-mudahan DKV 3 sudah selesai perkuliahan ya, karena sebelumnya katanya ada kuliah bahasa Indonesia ya. Baik, jadi saya agak lupa kemarin sampai mana ya materinya, karena ada 4 kelas yang saya ampu, kelas agama, tapi masing-masing berhenti di materi yang berbeda gitu karena terkena hari libur dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saya tidak mengulang materi ya. Jadi rasanya kita kemarin sudah sampai masuk pada konsep Tuhan ya, dan sudah masuk pada bagaimana Al-Quran itu memberikan bukti kewujudan atau keberadaan Tuhan. Kalau saya tidak salah sudah sampai itu. Jadi saya ingin ulangi sedikit. Ya, dalam Islam keyakinan terhadap Tuhan itu harus berlandaskan pada bukti ya. Kita tidak bisa meyakini sesuatu termasuk Tuhan tanpa argumentasi atau bukti. Itulah dalam Islam ya. Jadi kita tidak mengenal istilah dogma atau keyakinan yang diterima tanpa bukti atau argumentasi. Nah, sebentar ini. Mana nih? Oke, masih bisa melihat slide-nya ya? Bentar, saya harus... Oke, jadi dalam Islam kita tidak bisa menerima satu konsep Tuhan tanpa bukti atau argumentasi ya. Saya agak percepat sedikit ya, karena ini materi kemarin. Karena apa? Karena dalam Islam yang disebut sebagai akidah itu adalah di definisinya, akidah itu adalah i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi'u an dalil. Jadi keimanan itu atau ke akidah itu adalah keyakinan yang mantap, yang teguh ya, i'tiqadul jazim. Tapi tidak cukup i'tiqadul jazim, tidak cukup keyakinan yang teguh, dia harus sesuai dengan kenyataannya. Ya, jadi ada 3 di sini sebenarnya. Jadi ke akidah itu atau keimanan itu pertama harus yakin, ya yakin secara mantap, tidak boleh ada keraguan. Tapi kalau kita batasi akidah hanya pada keyakinan yang teguh, semua orang bisa yakin, ya. Semua agama, semua orang yang punya Tuhan itu bisa yakin, ya. Yakin Tuhannya misalnya Yesus, yakin Tuhannya dewa ini, dewa itu,
semua orang bisa yakin. Dan itu dalam akidah, keyakinan itu tidak cukup sebagai akidah. Yang kedua adalah harus sesuai dengan kenyataannya. Al-mutabiq lil waqi', ya sesuai dengan kenyataannya. Nah, maksudnya adalah keyakinan yang teguh tadi memang benar, ya, sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi bisa jadi seseorang itu yakin tapi salah, bisa jadi ya. Karena itu tidak cukup hanya yakin, harus sesuai dengan kenyataannya. Seseorang bisa yakin 1 tambah 1 bukan 2, misalnya 4, yakin sekali. Ya dia bela mati-matian itu, misalnya gitu. Tapi kalau salah 1 tambah 1 itu bukan 4, ya tidak, nah itu bukan keyakinan yang benar. Jadi i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi'. Nah sekarang setiap orang juga bisa sebenarnya merasa yakin dan keyakinannya sangat mantap, dan mengaku memang itulah keyakinan yang benar ya, sesuai dengan kenyataan, setiap orang begitu. Tapi ada unsur ketiga yang harus dipenuhi, yaitu bahwa dia harus berlandaskan pada argumentasi. Ya, kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang kita yakini itu sesuai dengan kenyataannya, dan itu berlandaskan pada argumentasi. Itulah akidah. Karena itulah kita tidak boleh meyakini sembarang Tuhan tanpa kita punya argumentasi. Ya, jadi nggak bisa kita ya sebagai Muslim itu yakin pada Allah, tapi kalau ditanya apa buktinya kita tidak bisa jawab. Nah, karena itulah dalam Islam semua itu harus berbasis argumentasi. Jadi istilahnya kalau ada orang yang ada sesuatu, ada orang yang menyodorkan saya Tuhan gitu ya, mengaku Tuhan kepada kita ya, oh ini Tuhan, ini saya Tuhan misalnya gitu ya, atau siapapun menunjukkan oh ini Tuhan, maka kita tidak boleh menerimanya ya, karena itu kita menolak. Jadi sebenarnya kita tidak boleh percaya Tuhan apapun kecuali ada argumentasinya. Karena itulah syahadatnya umat Muslim itu kan apa? Menolak Tuhan dulu, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kita nggak boleh percaya Tuhan. Kalau kita berhenti sampai situ kita mirip orang ateis sebenarnya, yang nggak mau percaya Tuhan. Nah, jadi ateis ini setengah Muslim sebenarnya ya, kalau bercandanya ya, kalau joke-nya. Nah, dan kita ini setengah ateis. Tapi kita tidak berhenti sampai situ. Kita meneruskan ya, la ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu benar. Dan benar itu harus dengan argumentasi. Ya, jadi nggak ada istilah dogma dalam Islam ya, keyakinan yang buta. Nah, dan itu wajib bagi setiap Muslim untuk mengetahui argumentasi tersebut ya. Bisa agak cepat sedikit ya. Nah, sekarang apa argumentasi keberadaan Tuhan? Nah, kita rasanya sudah bahas di pertemuan terakhir ya. Saya sudah menunjukkan bahwa kalau kita bertanya pada atau kita ingin tahu bukti keberadaan Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu bertanya pada apa itu bukti ya. Nah, bukti itu apakah sesuatu yang harus dilihat, apakah Tuhan itu harus dilihat supaya kita yakin ada, atau seperti apa. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bukti dan bagaimana cara mencapainya. Nah, sebenarnya kalau secara falsafah ya, secara epistemologi, ada 3 level keberadaan ya, dan 3 cara untuk membuktikannya ya. Jadi sesuatu yang terlihat, terindra atau saya sebut sebagai empirik, tentu buktinya harus menggunakan alat indera ya, tentu dengan bantuan akal juga. Jadi sesuatu yang empirik, buktinya harus empirik. Misalnya kalau apa itu bukti keberadaan bakteri misalnya, ya harus dibuktikan secara empirik apakah dia terlihat atau tidak, baik menggunakan alat atau tidak ya. Jadi sesuatu yang empirik, buktinya harus empirik. Tapi ada level yang lebih tinggi dari empirik, yaitu yang sifatnya konseptual ya, konseptual yang logis. Nah, ini nggak bisa menggunakan empirik ya, tidak bisa. Dia harus menggunakan alat pembuktian yang lebih tinggi, lebih canggih, yaitu akal kita.
Bahkan sesuatu yang empirik pun, yang seharusnya empirik, itu ada yang tidak bisa dijangkau dengan empirik, harus bantuan akal. Misalnya apa? Misalnya keberadaan atom ya. Atom ini kan mestinya empirik, atom ini. Tapi karena atom ini terlalu kecil, tidak ada alat apapun ya, bahkan mikroskop pun tidak bisa melihat atom ya. Tidak ada sejauh ini, sampai saat ini tidak ada satu alat pun yang bisa melihat elektron ya misalnya, atau atom secara langsung, kecuali jejaknya ya, jejaknya saja. Nah itu pun tidak bisa dilihat secara langsung, harus menggunakan matematika ya, matematika atau dengan kata lain akal ya. Nah jadi ada satu level lagi yang tidak bisa dijangkau alat indera, satu-satunya jalan dengan menggunakan akal. Nah tapi ada satu lagi yang tidak bisa dijangkau alat indera dan juga tidak bisa digunakan akal untuk membuktikannya, yaitu sesuatu yang harus diberikan informasi kepada kita. Sesuatu yang tak empirik dan tak bisa dijangkau oleh logika, satu-satunya jalan adalah menggunakan informasi yang terpercaya. Tentu dengan bantuan akal dan indera juga ya, bukan berarti tidak pakai akal dan tidak pakai indera. Jadi kalau dibuat diagram seperti ini. Jadi yang paling bawah ini adalah sesuatu yang terjangkau alat indera, ya, adanya di luar pikiran kita. Nah, maka alat untuk menjangkaunya adalah alat indera ya, empirik. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau indera, tapi kita bisa menjangkaunya dengan akal rasional ya. Jadi masing-masing dari keberadaan itu ada alat pembuktiannya. Nah, saya mungkin pernah memberikan contoh ya. Keberadaan orang tua kita itu kan sesuatu yang empirik ya. Orang tua kita masih ada misalnya, dan pembuktiannya adalah dengan empirik. Misalnya apakah di kantor atau di rumah itu ada ibu kita, maka kalau kita jawab ada, jawaban tersebut harus dibuktikan secara empiriknya, kita lihat misalnya, atau kita telepon misalnya keberadaan ibu kita di rumah. Sesuatu yang empirik, buktinya harus empirik. Nah, tapi ada juga sesuatu yang tidak empirik tapi kita yakin ada. Ya, dan alat membuktikannya adalah menggunakan logika, ya, rasio. Misalnya keberadaan nenek moyang kita. Ya, misalnya tadi ibu kita tadi punya ibu lagi, yaitu nenek kita kan. Nenek kita punya orang tua, uyut kita ya. Uyut kita punya ibu, ya, ibu dari uyut kita punya ibu, katakanlah 10 generasi sebelum orang tua kita. Kita yakin ada tentunya. Kenapa kita yakin ada? Dengan logika saja, karena tidak mungkin ada ibu kita tanpa ada generasi 10 sebelumnya. Karena tidak mungkin seseorang lahir dari pohon ya, tentu dari ibunya ya. Dan itu meskipun kita tidak pernah bisa melihat 10 generasi sebelum ibu kita yakin ada seorang wanita yang melahirkan ibu kita ya, 10 generasi sebelumnya itu. Nah, jadi kita yakin karena apa? Karena rasio, bukti rasional. Ya, tidak mungkin ada ibu kita kecuali ada 10 generasi sebelumnya atau bahkan lebih lagi. Jadi sesuatu yang tidak bisa diindra, ada yang kita yakin ada meskipun kita tidak lihat, tidak dengar, yaitu misalnya keberadaan nenek moyang kita. Ya. Bahkan jangankan yang begitu ya, misalnya satu saat kalian pergi ke kampus misalnya ya, pergi kampus, kalian masuk kelas, kemudian di kelas ini ada laptop misalnya, ada segelas kopi yang masih panas. Nah, meskipun kalian tidak bisa melihat apakah tadi ada seorang di situ, dengan logika saja kalian sudah menyimpulkan bahwa di kelas tadi mungkin ada seseorang ya nyimpan laptop atau membuat segelas segelas kopi panas. Nah, jadi pakai logika ya semua itu. Atau kalian misalnya meninggalkan kamar dalam keadaan yang rapi, terus pulang ya, masuk kamar setelah dari kampus dalam keadaan acak-acakan. Dengan logika kalian bisa memberikan petunjuk bahwa tadi ada seorang yang masuk rumah. Ya, jadi logika itu atau akal itu adalah alat bukti atau saluran yang lebih tajam daripada alat indera. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera.
Nah, tapi ada satu lagi yang paling tinggi adalah sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dijangkau alat indra, dan tidak bisa dijangkau oleh akal. Yaitu apa? Yaitu informasi yang satu-satunya jalan hanya bisa diperoleh melalui informasi. Misalnya kalau saya buat contoh yang sama tadi ya, keberadaan 10 generasi sebelum ibu kita itu, tentu dia punya nama kan, ya. Ibu kita punya nama, nenek kita punya nama, uyut kita punya nama, terus seperti itu. Dan 10 generasi tadi itu pasti punya nama juga, ya, punya nama, mungkin punya hobi, ya, punya rumah, punya kesukaan, punya makanan favorit dan sebagainya itu. Itu semua tidak mungkin kita tahu, tapi kita yakin ada. Ya, nama orang pasti punya nama, punya punya hobi dan lain sebagainya ya. Ya, tapi tidak bisa kita menggunakan indera, tidak bisa menggunakan akal. Namanya direkayasa dengan akal kita tidak bisa. Satu-satunya jalan untuk mengetahuinya adalah informasi, ya, informasi dari dia turun temurun sampai ke ibu kita sampai ke kita. Itulah satu-satunya jalan ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita gunakan logika dan panca indera kecuali dengan informasi. Dan itu sebenarnya dalam keseharian kita juga begitu ya. Misalnya kalian sebentar lagi nih ada maba ya, masuk Unikom nih, ada maba misalnya, anak DKV katakanlah, maba anak DKV. Kalian ingin tahu namanya, misalnya nama seseorang dari maba itu, ya. Wah, ini anaknya cakep misalnya, ingin tahu namanya. Ya, kalian tidak mungkin tahu namanya, mau diteliti seperti apapun, kecuali dia memberikan namanya, baik secara langsung kepada kita, yang memperkenalkan diri, ataupun secara tidak langsung dia ngasih nama informasi ke Unikom, masuk database dan kita baca namanya. Tanpa seperti itu kita mau pakai akal, mau pakai empirik tidak akan mungkin tahu namanya. Ya, kita mungkin buntutin misalnya dia pulangnya kemana ya, kita amati sehari-hari gitu ya. Dia pergi ke sini, dia kuliah ini, kuliah itu, dia ke kantin jam berapa, sampai kapanpun kalian teliti ya, amati, dibuntuti, kita tidak mungkin tahu namanya kecuali kita dapat informasi secara langsung ya ataupun tidak langsung. Ya, jadi Bapak kan bisa baca dari absensi Pak, misalnya database gitu. Lihat fotonya. Iya, memang bisa, tapi itu pun karena apa? Karena dia memberikan informasi pada Unikom ya. Nah, itu contoh. Jadi terkait dengan bukti itu tidak selalu empirik. Nah, demikian juga bukti Tuhan. Bukti Tuhan itu tidak mungkin empirik secara langsung ya. Karena apa? Karena Tuhan itu kalau bisa dilihat, ya, sesuatu yang bisa dilihat itu adalah sesuatu yang terbatas. Ya, saya bisa melihat kucing karena kucing itu punya dimensi, punya panjang, punya lebar, punya warna, ya. Baru kita bisa lihat. Apapun yang kita bisa lihat pasti punya dimensi, ya. Coba semua yang kalian lihat aja. Semua benda yang kalian bisa lihat pasti punya ukuran, ya, punya dimensi. Karena kalau benda itu tidak punya dimensi, ya tidak punya ukuran, saking besar Tuhan, bukti keberadaan Tuhan yang itu empirik, makanya ya, kita harus lihat. Nah, ada sesuatu yang empirik. Nah, karena itu dalam Al-Quran, ketika Allah itu memberikan, menunjukkan bukti keberadaan dirinya, Allah itu menyuruh kita menggunakan akal dan panca indera. Ya, panca indera itu sebenarnya juga bisa menjadi alat pembuktian yang tidak langsung, ya, beda dengan akal. Nah, jadi dalam Al-Quran, pembaca Quran itu diminta menggunakan akal dan rasional serta panca indera untuk membuktikan keberadaannya dan juga sifat-sifatnya. Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kalian renungkan ya, kenapa sih Allah itu dalam Al-Quran tidak memaksa manusia percaya pada Allah ya, dengan dogma misalnya, pokoknya harus dipercaya ya bahwa ada Tuhan namanya Allah. Nah, karena apa? Karena keyakinan yang tanpa argumentasi itu bukanlah keimanan. Ya. Jadi dalam Islam itu kita menolak keimanan tanpa
argumentasi. Karena itu di dalam Quran Allah itu memberikan argumentasi rasional. Kenapa? Karena manusia itu punya rasio yang kalau dia gunakan pasti akan memahami bahwa Tuhan itu ada. Nah, dalam Quran misalnya surat At-Tur, Al-Anbiya, Al-Waqiah juga ya, itu banyak ayat-ayat yang menantang kita untuk menggunakan akal sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan adanya Tuhan. Nah, demikian juga panca indera ya, kita diminta untuk mengobservasi alam, tentu melalui ilmu pengetahuan, melalui sains misalnya ya, untuk membuktikan keberadaan pencipta alam dan juga sifat-sifatnya. Misalnya surat Ali Imran, Fusilat 53 ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq misalnya ya, Fusilat. Dan banyak lagi. Nah, saya tidak akan bahas terlalu satu persatu ya. Tapi saya ambil surat At-Tur yang rasanya kemarin sudah dibahas ya. Ini surat At-Tur ini saya tidak akan bahas lagi. Ini adalah argumentasi rasional tentang kewujudan Tuhan ya. Jadi At-Tur ini kalau diskemakan itu kita bisa buat skema seperti ini. Jadi surat At-Tur tadi ya. Jadi dalam bahasa yang mudah, dalam surat At-Tur ini Allah mengatakan kalau kita ini manusia tidak percaya akan keberadaan Tuhan, lalu pertanyaannya alam semesta yang begitu besar, begitu kompleks, begitu rumit ya, yang kita lihat saat ini, yang dipelajari oleh orang-orang fisika, dipelajari oleh orang biologi, orang kedokteran, yang begitu kompleksnya alam ini, rumitnya dan teraturnya, itu datangnya dari mana? Ya, kalau kita tidak percaya Tuhan, hanya ada 4 kemungkinan ya bahwa alam ini ada. Pertama, alam ini datang dari ketiadaan, tadinya tidak ada apa-apa, kemudian muncul tiba-tiba alam yang begitu kompleks ini, yang begitu canggih beserta hukum-hukumnya ini, yang begitu teratur. Atau kemungkinan kedua, alam ini menciptakan dirinya sendiri. Apakah mungkin atau tidak, silakan direnungkan. Yang ketiga, alam ini diciptakan dari sesuatu yang lain yang juga diciptakan. Misalnya alam ini diciptakan oleh si A, ya, atau berasal dari si A, si A ini berasal dari si B ini berasal dari si C ini berasal dari D, dan seterusnya tanpa ada ujungnya. Nah, apakah itu yang mungkin? Atau terakhir, yang kemungkinan yang terakhir, alam ini diciptakan oleh sesuatu, tapi sesuatu ini tidak diciptakan sebelumnya, tidak seperti nomor 3. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini mana yang mungkin? Nah, kemarin kita sudah jawab ya, bahwa 1, 2, 3 ini tidak mungkin. 1 jelas tidak mungkin, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menghasilkan keberadaan. Yang kedua juga tidak mungkin, karena itu sama dengan menyatakan ada dan tidak ada, itu sama. Ya. Alam menciptakan diri sendiri artinya mengatakan alam ini ada, pada saat yang sama juga tidak ada. Itu analoginya seperti seorang ibu melahirkan bukan anak, tapi dirinya sendiri. Mungkin nggak kebayang gimana caranya. Seorang ibu melahirkan dirinya sendiri. Ya. Ibunya mengandung, tapi ibunya dikandung juga. Nah, mungkin begitu, mungkin atau tidak? Ya tidak mungkin, ya impossible. Ya illogical. Nah, yang ketiga juga sepertinya mungkin, tapi ternyata tidak mungkin. Karena apa? Karena akan jatuh pada infinite regression, ya. Kesudahan yang tidak berujung, ya. Saya kemarin analogikan dengan bentar ya. Ini saya harus share entire dulu ya. Saya kemarin sudah ya. Maaf. Oke. Jadi ini juga tidak mungkin ya bahwa alam ini diciptakan dari sesuatu yang diciptakan sebelumnya. Kenapa? Karena ya misalnya alam sekarang ini berasal dari A atau diciptakan oleh A, si A ini dari B, B dari C, dan seterusnya, tidak ada ujungnya. Apakah itu mungkin? Itu tidak mungkin juga. Kenapa? Karena akan jatuh pada satu jenis sesat pikir yang disebut sebagai infinite regression. Nah, apa itu infinite regression? Infinite regression itu bisa dianalogikan begini ya. Misalnya ini seorang terpidana, ya,
akan ditembak oleh seorang eksekutor. Nah, untuk eksekutor ini menembak terpidana, dia memerlukan perintah dari atasan langsungnya. Misalnya atasannya nih ya. Nah, atasannya ini memerlukan izin dari atasannya. Dia punya atasan lagi, ini atasannya. Nah, atasan yang ini perlu perintah nunggu izin dari atasannya. Dan terus begitu. Seandainya ini tanpa ujung, tidak ada atasan yang lebih paling tingginya tidak ada, karena tidak ada ujungnya. Apakah mungkin terjadi eksekusi? Jawabannya, saya sulit berdialog kalau daring ya. Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena sesuatu yang belum dimulai tidak mungkin berakhir kan. Ini kan belum berhenti ini, ya. Tahingga itu kan belum berhenti, berarti nggak ada ujungnya. Mana mungkin ya, sesuatu yang belum tidak ada ujungnya akan berakhir. Tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin terjadi eksekusi. Nah sebaliknya, seandainya terjadi eksekusi, itu petunjuk bahwa ada atasan tertinggi. Berarti kenapa demikian? Karena berarti sudah turun perintah. Ya, perintah dari yang paling bosnya. Perintah berantai sampailah ke sini. Jadi kejadian adanya eksekusi itu petunjuk tidak langsung bahwa ada atasan yang paling tinggi. Nah, kalau kita kembali ke alam, ya kembali lagi ke analogi alam tadi, petunjuk bukti bahwa alam ini sudah tercipta, ya ada sekarang kita bisa lihat, itu sebenarnya membuktikan secara tidak langsung adanya pencipta pertama, ya pencipta yang paling awal, ya pencipta yang tidak boleh dia diciptakan. Kalau diciptakan akan jatuh pada infinite regression. Nah, karena itu kalau ada misalnya orang ateis mengatakan kalau semua itu ada penciptanya, ada pembuatnya, lalu siapa pembuat Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena akan jatuh pada infinite regression. Tidak mungkin, tidak boleh, bahkan ya bukan tidak mungkin. Tidak boleh Tuhan itu diciptakan, karena kalau Tuhan diciptakan, alam ini nggak akan ada. Ya, karena Tuhan itu tidak boleh diciptakan. Ya, bukan hanya by definition Tuhan itu kholik, tapi kalau Tuhan itu diciptakan, maka yang menciptakan itu itulah yang Tuhan. Kalau memang Tuhan itu diciptakan, maka yang menciptakan Tuhan itulah yang lebih layak disebut Tuhan. Nah, kan pertanyaannya jadi nggak berhenti. Lalu siapa yang menciptakan pencipta Tuhan? Nah, kalau ada yang menciptakan pencipta Tuhan, maka yang menciptakan pencipta Tuhan itulah yang lebih layak disebut Tuhan. Maka nggak akan berhenti. Nah, kalau nggak berhenti berarti alam ini nggak boleh ada. Nah, itu jawabannya. Jadi nggak mungkin alam ini diciptakan secara berantai begini, tasalsul ya, atau infinite regression. Karena itu nomor 3 ini juga impossible, illogical. Nah, satu-satunya yang mungkin adalah alam ini diciptakan oleh sesuatu atau berasal dari sesuatu. Kalau kita misalnya dalam posisi ateis dulu nih misalnya, alam ini diciptakan atau dihasilkan dari sesuatu yang tidak boleh sesuatu itu diciptakan sebelumnya. Nah, karena itulah yang keempat inilah yang mungkin. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan adalah alam diciptakan oleh sesuatu yang tidak diciptakan. Jadi pencipta tidak diciptakan adalah sesuatu yang harus ada. Jadi pencipta yang tidak diciptakan itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena alam ini udah ada. Ya. Seperti ya kalau analogi sederhananya, kalau di meja kita tiba-tiba ada secangkir jus, ya, segelas jus yang masih dingin, itu mewajibkan ada yang meletakkannya. Ya seperti itu kalau bahasa mudahnya. Ya. Dan alam ini bukan sekedar segelas jus ya, lebih kompleks dari sekedar jus. Jus itu kan mudah aja buatnya ya. Tinggal kupas buah, di blender, kasih gula, kasih air, selesai, kasih es. Ini alam ini bukan sekedar jus, ya. Ini perlu hukum-hukum alam yang begitu kompleks, ya. Nah, jadi itulah salah satu bukti dari ayat surat At-Tur tadi bagi keberadaan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, misalnya saya tadinya ateis, katakanlah saya secara singkat menerima bahwa alam ini berasal dari sesuatu ya yang tidak diciptakan sebelumnya. Nah, sesuatu ini apa? Apakah satu benda hidup, benda mati, atau satu sosok, atau manusia, atau apa? Atau benda seperti alam juga. Nah, kalau kita melihat pada alam ciptaannya yang sangat kompleks dan teratur ini, maka yang menciptakan itu atau yang menghasilkan alam yang begitu kompleks itu tidak mungkin benda mati.
ya. Nggak mungkin kita lihat begitu indahnya alam ya. Alam ini kan jadi inspirasi bagi para seniman ya. Hukum-hukum alam ya, keindahannya, kompleksitasnya. Pastilah yang membuat alam ini adalah sesuatu yang hidup, yang maha cerdas. Karena sesuatu yang mati mana mungkin menghasilkan kehidupan kan? Ya, buku menghasilkan semut misalnya gitu, tidak logis. Jadi sesuatu yang hidup pasti dihasilkan dibuat dari yang hidup. Ya, itu logik saja. Dan alam ini sangat kompleks, penuh dengan hukum-hukum yang sangat rumit. Ya. Karena itulah orang-orang sains, orang fisika, kimia, biologi mempelajarinya. Ada hukum-hukum yang tersembunyi yang dipelajari. Dan hukum itu tidak mungkin berasal dari sesuatu yang mati. Pasti dari sesuatu yang hidup, keteraturan itu. Nah karena itulah melihat pada alam ciptanya ini yang sangat kompleks dan teratur, maka pencipta tersebut haruslah memiliki sifat lain. Nah oke ya, jadi bukan benda mati. Nah jadi itu argumentasi Al-Quran atau Islam terhadap keberadaan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Oke saya terima misalnya tadinya saya tidak percaya Tuhan, sekarang saya percaya Tuhan dengan argumentasi tersebut. Sekarang pertanyaan berikutnya, Tuhan itu apakah satu ya? Apakah banyak atau lebih dari satu? Maka Al-Quran pun memberikan argumentasi rasional. Nah coba kalian renungkan ya betapa Al-Quran ini sebenarnya sangat rasional dalam hal agama itu ya. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan kita itu dijawabnya dengan rasional, bukan dengan dogma. Nah, jadi setelah Al-Quran memberikan argumentasi rasional terhadap keberadaannya, pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan itu satu tim, ya, satu grup, ya, atau Tuhan itu satu? Nah, maka Al-Quran pun menjawab. Dalam surat Al-Anbiya 22 di Al-Quran menjawab, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan kacau balau, ya, rusak binasa. Artinya hukum-hukum alam ini akan tidak teratur, rusak, ya, akan runtuh. Nah, ini argumentasi ini mungkin kalau kita baca Quran biasa tidak akan nampak kehebatannya. Tapi kalau kita belajar ilmu logika, ayat ini sebenarnya ayat yang disebut sebagai logika hipotetikal, ya. Jadi saya bisa merumuskan ayat tersebut menjadi dua cara. Bisa dengan menggunakan reduktio ad absurdum, pembuktian kepada kemustahilan, ataupun bentuk logika formal yang disebut sebagai modus tollens. Jadi ayat tadi itu Al-Anbiya 22, kalau di dalam bahasa ilmu logika itu bisa dirumuskan begini. Jika P maka Q, ya. Jika ada banyak Tuhan, kata Quran itu, kalau kalian meyakini banyak Tuhan, maka akan terjadi kerusakan kosmik. Ya, kerusakan kosmik itu rusak alam ini kacau balau, ya. Hukum-hukum fisika menjadi tidak berlaku, ya. Di sini benda dijatuhkan, jatuh, di sana benda dijatuhkan tidak jatuh, misalnya gitu. Itu maksudnya kerusakan alam itu. Jadi hukum-hukum fisika menjadi tidak teratur, tidak berlaku lagi. Tidak ada hukum fisika malah, ya. Nah, tapi buktinya apa? Kalian bisa melihat tidak ada kerusakan kosmik. Alam ini teratur. Hukum-hukum fisika masih bekerja, ya. Maka kesimpulannya tidak akan ada banyak Tuhan. Tidak mungkin banyak Tuhan. Jadi ini dalam logika disebut sebagai modus tollens, ya. Kalau dalam logika, kalau kita punya satu proposisi, ya, jika P maka Q, maka salah satu cara untuk membuktikan kebenaran jika P maka Q itu adalah dengan menegasikan Q-nya, ya, dengan menyangkal Q-nya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini Quran itu pakai modus tollens, ya, dalam ilmu logika. Nah, jadi jika P itu maksudnya banyak Tuhan, ya, Q itu maksudnya kerusakan alam, ya. Jadi jika ada banyak Tuhan, maka terjadi kerusakan hukum-hukum alam. Jika P maka Q. Ya, kata Quran tidak ada kerusakan alam, ya, hukum-hukum alam. Negasi Q, maka kesimpulannya negasi P, bahwa tidak mungkin ada banyak Tuhan. Artinya Tuhan itu satu.
Nah itu argumentasi. Dan kalau kalian renungkan ya, ini kan mudah sebenarnya. Kalau kalian kan punya hima pasti kan, himpunan. Di himpunan ketika terjadi pemilihan ketua himpunan kan ada beberapa calon, mungkin kan ada 2 calon, 3 calon. Apakah kita memilih semua calon? Ya, tidak ya. Kita milih satu saja. Ya, satu ketua saja. Ya, kenapa kita milih satu ketua tidak 2, 3, 3? Karena kalau suatu organisasi seperti hima dipimpin oleh 2 ketua yang sama derajatnya, maka tidak akan berjalan dengan baik. Pasti satu saat akan berantem ya. Misalnya satu ketua ingin ospek di dalam kampus saja ya. Satu ketua lagi baiknya di luar kampus ya, di gunung misalnya gitu. Ya, maka terjadi konflik. Nah, kalaupun terjadi resolusi, terjadi kesepakatan musyawarah, pasti salah satu harus mengalah. Nah, ketika mengalah kan tidak mungkin Tuhan mengalah ya. Kalau Tuhan mengalah itu sudah bukan Tuhan artinya. Yang satu berarti wakil Tuhan, bukan Tuhan lagi. Nah, jadi itulah kenapa dalam organisasi seperti hima itu tidak boleh dan tidak mungkin ada 2 ketua. Nah, kalau kita buat organisasi lebih besar seperti Unikom misalnya, universitas misalnya, terjadi pemilihan rektor. Rektor juga cuma satu. Kenapa rektor itu satu? Karena kalau 2 rektor akan terjadi konflik cepat atau lambat dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Misalnya satunya ingin menaikkan SPP, satunya nggak mau, pasti akan terjadi konflik. Ya, dan tidak bisa salah satu mengalah, karena kalau konteksnya Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu mengalah pada Tuhan yang lain. Ya, kalau kita tarik lebih tinggi lagi, misalnya satu negara ada pemilihan presiden, ya, tidak mungkin memilih 2 presiden yang sama setara, ya, tidak mungkin karena akan terjadi kekacauan. Satu ingin ada MBG, satu tidak mau ada MBG, berantem juga, ya. Satu presiden aja berantem ya MBG ini, ya, apalagi 2 presiden ya. Nah, ini kita bicara tentang universe, jagat raya, alam semesta yang jauh lebih kompleks ngaturnya daripada negara, jauh lebih kompleks daripada universitas, jauh lebih kompleks daripada hima. Gak mungkin ada banyak Tuhan. Ya, karena kalau ada banyak Tuhan, maka ada kerusakan. Ya, kerusakan di sini maksudnya hukum-hukum alam yang tidak lagi berlaku. Nah, itulah argumentasi. Jadi dengan argumentasi ini, Quran memberikan bahwa tidak mungkin ada banyak Tuhan. Tuhan itu Fasil Asa. Nah, jadi itu argumentasi rasional ya. Jadi ini bukti bahwa Tuhan itu ada, wujud. Tuhan itu Tuhan yang wujud itu, Tuhan yang ada itu adalah satu, Asa. Nah, berikutnya kalau kita bertanya lanjut, oke lah saya menerima Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu satu, lalu Tuhan itu seperti apa? Nah, seperti apa itu artinya sifat-sifatnya. Ya. Nah, sifat-sifat Tuhan itu ada yang bisa dijangkau oleh logika. Nah, ini yang disebut sebagai sifat-sifat wajib ini adalah sifat-sifat yang kita bisa jangkau dengan logika. Nah, tapi juga ada sifat-sifat Tuhan yang diinformasikan oleh Tuhan itu sendiri. Seperti nama ya, nama itu tidak mungkin dijangkau oleh logika kan. Seperti tadi ya, nama dari keberadaan nenek moyang kita itu tidak mungkin dijangkau logika ya, harus diberikan oleh dia sendiri. Nah, diberikan juga nama Tuhan. Nama Tuhan tidak mungkin dikarang-karang. Jadi harus diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi beberapa sifat dari Tuhan itu kita bisa buktikan secara rasional. Nah, jadi setelah mengakui keberadaan dan keesaan Tuhan, serta secara argumentatif, lalu bagaimana selayaknya dan seharusnya Tuhan itu? Nah, jadi begini maksudnya ya. Oke, kita udah bisa menerima Tuhan itu ada. Sudah bisa menerima Tuhan itu satu. Lalu kalau kita ingin bertuhan, Tuhan itu bagus. Idealnya gimana ya kalau kita punya Tuhan? Selayaknya. Nah, tentu kita ini kalau ingin menerima Tuhan, Tuhan itu harus maha sempurna dong. Ya nggak mau kita punya Tuhan yang cacat kan? Ya, nggak mau. Kita juga kalau ingin punya pemimpin yang sempurna kan? Ingin punya presiden yang sempurna kalau bisa. Tapi kan nggak mungkin kalau presiden kan manusia. Nah, kalau Tuhan ya selayaknya itu maha sempurna. Ya kalau maha sempurna itu artinya apa sih? Maha sempurna itu artinya ada 2. 1,
Tuhan sempurna itu tidak boleh bergantung pada siapapun dalam hal apapun. Itu artinya sempurna. Tapi itu nggak cukup. Yang kedua, segala sesuatu selain Tuhan harus bergantung kepadanya. Nah, barulah itu sempurna. Karena kalau Tuhan itu hanya tidak bergantung kepada siapapun, sementara yang lain itu tidak butuh kepada dirinya, maka itu bukan Tuhan. Ya, jadi ada dua arah ini. Nah, ini satu argumentasi rasional. Nah, dua argumen ini membawa pada sifat minimal yang harus dipunyai Tuhan. Nah, makanya kemarin tuh saya analogikan dengan bahasa yang agak vulgar ya. Ini bahasa vulgar ini sekedar untuk memudahkan. Jadi kita ini manusia diberikan beberapa opsi Tuhan. Ya, misalnya ada Tuhan-Tuhan yang menjadi opsi kita ini, ataupun dalam bahasa kasarnya Tuhan ini daftar pada kita misalnya. Kita ingin milih Tuhan. Nah, kita kan tentu punya kriteria Tuhan yang paling baik itu, yang paling sempurna itu. Nah, kriteria inilah yang sebenarnya disebut sebagai sifat wajib, ya, yang jumlahnya ada 13 itu. Nah, jadi dua argumen ini membawa pada beberapa sifat minimal yang selayaknya dimiliki Tuhan yang benar, yang disebut sifat 13. Nah, jadi kita lanjut sifat Tuhan sini. Nah, sifat 13 ini, saya mungkin agak percepat ya. 13 ini dibagi dalam 3 kriteria. Nanti kenapa dibagi 3 kriteria? Karena berkaitan dengan bentuknya. Jadi 13 ini disebut wujud, ya, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini ada 13. Nah, 13 ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, wujud, itu disebut sebagai sifat nafsiyah. Ya, kenapa disebut nafsiyah? Karena ini sifat yang merujuk pada dirinya sendiri. Jadi sifat yang bukan nempel. Sifat ini kan sebenarnya sesuatu yang nempel ya. Misalnya Pak Edi cakep, Pak Edi kaya, Pak Edi punya mobil. Itu kan semuanya sifat ya. Nah, sifat ini kan nempel. Ya bisa aja suatu saat hilang tuh sifat. Misalnya Pak Edi kaya, bisa jadi suatu saat miskin. Pak Edi punya mobil, bisa jadi suatu saat tidak punya mobil. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang nempel pada yang disifatinya. Tapi wujud ini bukan sesuatu yang nempel. Wujud itu melekat pada dirinya. Nah, jadi kenapa disebut sifat, Pak, kalau begitu? Sifat hanya sekedar sebagai bahasa. Karena kan kalau kita mengatakan gini misalnya, Pak Edi ada. Ya, Pak Edi ada. Ada itu dalam jabatan kalimat kan predikat, ya, sifat. Bapak Edi ada. Ada itu adalah jabatan kalimatnya predikat bagi subjek, yaitu Pak Edi. Nah, karena itulah disebut ada ini disebut sebagai sifat. Nah, tapi bukan sifat sebenarnya, sifatnya sifat nafsiyah. Ya, jadi itu kenapa disebut sifat nafsiyah. Nah, sedangkan 5 sifat berikutnya yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat yang fungsinya sebenarnya tidak ada. Dia fungsinya untuk menegasikan lawannya. Ya, jadi misalnya Pak Usep gundul, misalnya ya. Gundul ini sebenarnya nggak ada kan? Kepala saya gundul misalnya. Gundul itu nggak ada bendanya. Gundul itu hanya menegasikan Pak Usep tidak punya rambut. Nah, jadi gundul ini kosong sebenarnya, nggak punya isi gitu. Ya, Pak Usep miskin. Nah, miskin ini sebenarnya sifat salbiah. Sifat yang menegasikan keberadaan sesuatu. Jadi miskin itu artinya apa? Tidak punya harta. Nah, itu ya kenapa itu disebut sifat salbiah. Sedangkan 7 sifat berikutnya itu sifat yang ada isinya, mengandung sesuatu. Karena itu disebut sifat ma'ani ya. Punya kekuasaan, punya kehendak, punya pengetahuan, punya kehidupan, punya pendengaran, punya penglihatan dan sebagainya. Itulah kenapa dikategorisasikan ya. Nah, sekarang berkaitan dengan sifat nafsiyah tadi. Nah, kita ingin tadi kan Tuhan itu maha sempurna ya. Ya, Tuhan maha sempurna itu artinya kalau dia punya wujud tidak boleh bergantung pada selainnya.
Ya. Jadi karena Tuhan tidak bergantung kepada apapun, maka dia harus wujud dengan sendirinya, nggak boleh diwujudkan oleh selainnya. Kalau saya ini kan wujud ada ya, ada saya nih ya. Pak Usep ini ada. Tapi keberadaan saya itu bergantung pada ibu saya. Kalau ibu saya nggak ada, saya nggak ada. Kalau ibu saya nggak ada, kalau nenek saya nggak ada, ibu saya nggak ada. Ya. Kalau meja ini nggak ada yang buat, nggak akan ada. Jadi kalau kalian lihat semua benda di alam bergantung pada selainnya untuk ada, untuk wujud. Ya, baju ini, saya kalau nggak ada yang jahit nggak ada. Nah Tuhan itu nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena kan maha sempurna. Kalau maha sempurna tidak boleh keberadaannya itu bergantung pada selainnya. Nah karena itulah dia harus wujud dengan sendirinya, bukan diwujudkan oleh selainnya. Sedangkan selain Allah itu harus diwujudkan oleh selainnya. Nah wujud Allah itu tidak pernah tiada dan tidak akan tiada, akan ada selama-lamanya. Ya bahkan Allah itu telah wujud sebelum keberadaan kata dan konsep wujud itu sendiri. Nah, kata ini kan baru ditemukan ya. Kata ada, kata wujud ini baru. Sedangkan Allah itu sudah wujud sebelum kata wujud itu ada. Nah, karena itulah setiap hal, setiap orang yang mengaku Tuhan, tapi kewujudannya bergantung pada selainnya, maka kita harus tolak. Ya, misalnya ada Tuhan X misalnya ya, datang ini loh Tuhan X ini Tuhan yang benar. Kita cek dia ada karena selainnya atau karena dirinya sendiri. Nah kalau karena selainnya kita akan tolak. Itulah yang membuat kenapa kita menolak konsep Tuhan seperti Yesus misalnya. Yesus ini kan kewujudannya bergantung pada yang lain, pada ibunya, Bunda Maria. Nah kita kenapa menolak? Karena kita tidak mau punya Tuhan yang tidak sempurna dalam segala aspek. Ya, di antaranya aspek wujud. Jadi apapun dan siapapun Tuhan yang keberadaannya itu bergantung pada selainnya, dibuat patung misalnya, kenapa kita nggak menolak patung sebagai Tuhan? Karena patung bergantung kewujudannya pada selainnya. Nah, Tuhan semacam itu kita nggak mau. Ya kalau saya nggak mau punya Tuhan yang tidak sempurna ya. Nah itulah kenapa harus ada sifat wujud. Ya wujud. Oke. Sekarang sifat berikutnya, sifat yang disebut sebagai sifat salbiah. Yang pertama adalah qidam. Ya, tadi wujud ini sifat yang nafsiyah. Sekarang kita masuk pada sifat salbiah pertama atau sifat kedua ya secara keseluruhan. Qidam. Qidam artinya apa? Tidak memiliki permulaan. Ya, tidak ada awalnya dalam segala apapun, dalam segala aspek. Nah, Tuhan yang sempurna itu, yang benar harus tidak ada awalnya. Kenapa? Karena sesuatu yang ada awalnya bergantung pada yang menyebabkannya. Nah, ini masih berkaitan sebenarnya. Ya, misalnya Yesus misalnya. Itu ada awalnya atau tidak? Ada awalnya, ya. Tadinya tidak ada. Nah, ketika dia ada awalnya, pastilah ada sesuatu yang menyebabkan atau memulainya. Nah, itulah konsep ketuhanan yang memiliki permulaan, tadinya tidak ada menjadi ada, itu tidak sempurna dan tidak layak bagi Tuhan yang sempurna dan harus ditolak secara argumentatif. Nah, inilah jadi Tuhan itu tidak boleh ada awalnya, ya. Ini berkaitan dengan tadi sebenarnya ketidakmungkinan infinite regression kan masih berkaitan. Nah, jadi tidak boleh Tuhan yang benar itu ada awalnya. Ini kriteria Tuhan yang ketiga ya, yang kedua ya. Tadi yang pertama wujud, yang kedua qidam. Nah, jadi kalau mau punya Tuhan, ini dua kriteria nih harus terpenuhi. Nah, kenapa dia tergolong sifat salbiah atau negasi? Karena menegasikan atau menolak sifat lawannya, yaitu baru. Baru itu di sini maksudnya tadinya tidak ada menjadi ada. Baru di sini maksudnya bukan baru dalam pengertian beli baju baru ya. Baru dalam pengertian tercipta, ya, memiliki permulaan. Jadi laptop ini pasti ada awalnya. Saya ada awalnya, lahir tahun berapa. Itu kan baru, semuanya disebut baru. Nah, jadi digolongkan sifat salbiah karena qidam ini menegasikan sifat baru. Jadi Tuhan bukanlah bersifat baru. Oke, itu yang sifat salbiah pertama. Sifat salbiah kedua atau sifat yang ketiga secara keseluruhannya
adalah opposite dari qidam ya. Kalau qidam tadi tidak punya awal, kalau bako tidak boleh berakhir. Bako artinya tidak memiliki akhir ya. Sudah jadi bahasa Indonesia kan, ke alam baka, alam keabadian. Nah, Tuhan yang sempurna adalah Tuhan yang tidak boleh berakhir. Karena apa? Karena sesuatu yang berakhir pasti ada yang mengakhiri. Ya kan? Ya misalnya saya meninggal, berakhir. Kenapa saya meninggal? Karena ada yang mengakhirinya. Apakah itu dibunuh orang, ya, naudzubillah tapi ya, atau kecelakaan, naudzubillah juga, atau sakit misalnya, ya, jantung misalnya. Ada yang sesuatu yang memicu dia berakhir. Demikian juga benda mati ya, besi itu rusak, itu karena apa? Karena korosi. Jadi ada sesuatu zat yang mengakhirinya. Ya, bahkan lembaga-lembaga ya, kampus-kampus bisa berakhir satu saat. Misalnya Unicom itu bisa ada akhirnya. Misalnya perusahaan bangkrut gitu, bisa. Ya ada yang menyebabkan dia bangkrut. Ya misalnya tidak ada lagi mahasiswanya, ya, atau mengakhirinya saingannya, misalnya kan kampus saingannya. Jadi sesuatu yang berakhir itu pasti ada pemicu yang membuat dia berakhir. Dan Tuhan itu tidak layak ada yang mengakhirinya, nggak layak. Ya ada yang misalnya menyalibnya, nggak layak. Masa Tuhan ada yang menyalib? Berarti yang menyalibnya itu lebih kuasa dari yang disalib. Itu bagi kita tentunya, tanpa mengurangi rasa hormat pada saudara-saudara kita beragama lain. Jadi karena itu kita menolak Tuhan yang memiliki akhir. Tuhan itu harus bako, ya, qidam dan bako, tidak berawal dan tidak berakhir. Ya kalau kalian baca Quran ada ayat wal awwal wal akhiru, dialah yang awal yang akhir, maksudnya adalah dialah yang paling awal. Paling awal itu artinya tidak punya awal. Di situ maksudnya ya. Nah, kenapa digolongkan sifat salbiah? Karena dia menegasikan atau meniadakan sifat lawannya, yaitu bahwa Tuhan itu bersifat fana, berakhir. Ya, berakhir seperti makhluk. Oke, ini sifat ketiga yang harus dimiliki Tuhan yang sempurna. Ya, yang ketiga. Yang keempat, sifat disebut sebagai mukhalafatul lil hawadits. Tuhan yang sempurna itu nggak boleh sama dengan makhluknya. Ya, nggak boleh dong ya. Nggak layak. Tuhan yang sempurna itu harus berbeda dengan makhluknya dalam segala aspeknya. Misalnya kalau makhluk kan punya anggota tubuh, membutuhkan makan minum, ya, capek, tidur. Tuhan yang sempurna itu nggak boleh begitu. Ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu punya anggota tubuh, ketika anggota tubuhnya lepas berarti Tuhan itu tidak sempurna. Dia perlu pada susunan. Ya, manusia misalnya punya anggota tubuh, punya tangan, punya kaki kan. Ketika kakinya nggak ada, ya, maka dia menjadi nggak sempurna sebagai seorang manusia. Jasadnya, ya, dia disebut lengkap jasadnya kalau ada anggotanya lengkap. Nah, Tuhan tidak boleh punya anggota tubuh, ya, karena berarti dia memerlukan anggota yang lain untuk menjadi Tuhan. Tidak boleh seperti manusia perlu makan, perlu minum. Ya, kenapa? Karena berarti makan dan minum bisa membuat Tuhan menderita kalau tidak makan, tidak minum kan. Jadi Tuhan itu lemah kalau gitu, kalau perlu makan, perlu minum. Ya. Dan lain-lain yang tidak boleh harusnya Tuhan itu seperti makhluknya. Nah, ini tergolong sifat salbiah karena meniadakan sifat lawannya, yaitu menyerupai makhluknya. Mumatsalatsul lil hawadits. Allah serupa dengan makhluknya. Nah, itu tidak bisa kita terima. Jadi Tuhan itu punya kepala misalnya, punya tangan, punya kaki, ya. Itu tidak layak bagi Tuhan. Ya. Nah, sifat berikutnya adalah berdiri dengan sendirinya atau mandiri, yang disebut sebagai qiyamuhu binafsihi. Allah itu qiyamuhu binafsihi berarti Allah bersifat mandiri dan tidak boleh bergantung pada selainnya dalam segala aspeknya. Tadi sebenarnya bersinggungan dengan wujud juga ya. Nah, Tuhan yang lemah tak berdaya, memerlukan pertolongan, ya tidak mandiri ya, merasakan sakit, minta tolong, bergantung pada selainnya, tidak layak dimiliki oleh Tuhan yang maha sempurna. Ya.
nggak layak. Tuhan membutuhkan yang lain kan, tidak layak. Nah, kenapa ini tergolong sifat salbiah? Karena dia menolak sifat lawannya, yaitu lemah, ajsun, ya, lemah. Itu sifat kelima, ya. Sifat keenam sebut wahdaniyah, esa. Nah, ini tadi sudah dijawab, ya, di awal, kenapa Tuhan itu harus bersifat esa, ya. Tadi sudah kita buktikan, dan kenapa tidak layak Tuhan yang politeistik, ya. Nah, dia kenapa tergolong sifat salbiah? Karena menolak atau menegasikan sifat lawannya, yaitu sifat berbilang atau memiliki banyak partner, ya, ta'addud. Nah, itu tergolong sifat salbiah. Nah, itu sifat salbiah terakhir, ya. Jadi totalnya ada 7, sifat salbiahnya ada 6, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, ya, 6. Nah, sifat berikutnya itu termasuk sifat yang disebut sebagai, saya skip, ya, sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani sifat yang memiliki isi, ya, bermakna. Jadi kan kalau sifat salbiah ini nggak ada isinya sebenarnya, ya. Dia hanya menegasikan yang lain, ya. Sedangkan sifat berikutnya ini yang 7 tambah 6, 13, ya. Itu punya isi, bermakna, yaitu qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Nah, oke, dia tergantung sifat ma'ani karena memiliki isi. Apa itu qudrah? Sebenarnya saya tidak akan bahas terlalu jauh, ya, di sifat ma'ani ini, karena kita sebenarnya bukan membahas akidah. Sebenarnya di sini hanya menyinggung saja. Jadi 7 sifat ma'ani adalah qudrah. Qudrah artinya kuasa, ya, berkuasa, berkehendak. Artinya berkehendak atau berkuasa untuk mengadakan dan meniadakan sesuatu, ya. Jadi Tuhan yang maha sempurna itu haruslah punya sifat mampu mengadakan dan meniadakan sesuatu. Sedangkan sifat irodah itu artinya mengkhususkan sesuatu itu. Misalnya Allah itu atau Tuhan itu berkuasa, punya kudrah untuk mengadakan seseorang yang namanya Pak Usep. Itu sifat kudrah. Berkehendak untuk mengadakan satu kampus namanya Unikom, berkehendak. Tapi bagaimana spesifikasinya? Pak Usep ini tingginya berapa, wajahnya seperti apa, dan lain-lain, itu disebut sebagai irodah, kehendak. Itu bedanya kudrah dengan irodah. Jadi irodah ini untuk mengkhususkan sesuatu. Nah, kedua sifat ini hanya berkaitan dengan yang mungkin. Jadi setiap sifat itu ada ta'aluknya, ada objeknya, ya, sifat ma'ani terutama, ya. Jadi misalnya ini, kalau sifat dzatiyah salbiah ini tidak punya ta'aluk, tidak punya objek. Misalnya Tuhan itu wujud pada apa? Nggak bisa, nggak ada objeknya kan. Tapi kalau ma'ani ini ada objeknya. Misalnya sifat kudrah. Ini nanti kita akan teruskan di kelas, ya, supaya lebih jelas. Kalau di daring ini kurang enak interaksinya nih. Kudrah ini artinya berkuasa. Kan pertanyaannya berkuasa atas apa? Ya. Nah, ta'aluk atau objek dari kekuasaan Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkinat. Sesuatu yang mungkin itu maksudnya makhluk-makhluk ini. Karena itulah kita tidak bisa mengatakan apakah Tuhan itu berkuasa untuk, katakanlah, membunuh dirinya sendiri. Nah, ini kan mungkin banyak yang salah paham, ya, kalau nggak belajar akidah ini. Mungkin nggak Tuhan itu membunuh dirinya sendiri? Berkuasa nggak? Kalau kita jawab berkuasa, berarti Tuhan mati, ya. Kalau tidak berkuasa, masa Tuhan tidak berkuasa? Nah, jawabnya gimana? Jawabannya, sifat kudrah itu tidak mungkin diterapkan pada sesuatu yang wajib, yaitu Tuhan. Hanya berlaku pada sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu berkuasa pada dirinya sendiri, ya, objeknya itu dia sendiri, maka
terjadi kecacatan logika lagi. Nanti saya jelaskan di kelasnya kenapa begitu. Terjadi apa? Ketidakmungkinan lagi secara logis. Nah, jadi karena itulah dia hanya berlaku pada sesuatu yang mungkin, kontingent atau makhluk lah bahasa kasarnya, bahasa mudahnya. Jadi kalau saya katakan, apakah Allah berkuasa meniadakan Indonesia? Berkuasa. Apakah berkuasa mengadakan Indonesia? Berkuasa. Karena Indonesia itu makhluk. Jadi nggak bisa diterapkan pada Allah sendiri. Ya, mungkin nggak Allah meniadakan dirinya sendiri. Ini tidak berlaku ya, karena ta'aluk atau objek dari kudrah itu adalah yang mungkin. Demikian juga irodah, itu yang mungkin juga. Nah, kalau sifat yang lain seperti ilmu itu pada seluruhnya. Allah mengetahui dirinya sendiri bisa. Allah mengetahui yang mustahil bisa. Allah mengetahui yang mungkin bisa juga. Nah, jadi ini ada ta'aluknya masing-masing itu. Nanti kita akan teruskan di kelas ya. Nah, untuk lebih lanjut, seperti saya katakan lagi ya, tadi ya, bahwa kita sebenarnya tidak membahas khusus akidah di sini, jadi hanya mengulas saja konsep Tuhan dalam Islam secara umum. Jadi kalau kalian ingin membaca, belajar secara lanjut, ada beberapa kitab akidah yang saya sarankan ya. Misalnya Aqidatul Awam ya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beberapa yang lain. Maaf suaranya. Jadi ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, sekarang itu semua bisa dibuktikan secara argumentatif. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan secara argumentatif. Misalnya apa? Misalnya nama. Ya, nama diri Tuhan itu nggak bisa pakai logika. Tidak bisa pakai observasi, tidak bisa. Nah, dan itu bukan hanya berlaku untuk Tuhan ya, berlaku juga untuk tadi makhluknya, seperti tadi keberadaan nenek dari nenek kita tuh namanya siapa, nggak bisa pakai observasi, nggak bisa pakai logika. Jadi satu-satunya jalan Tuhan itu harus memberikan informasi. Melalui apa? Melalui wahyu. Karena itulah wahyu itu atau kitab suci itu sebenarnya fungsinya adalah menyampaikan ilmu atau pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh indera maupun observasi. Bukan karena itu tidak masuk akal, tapi karena memang tidak mungkin akal menjangkaunya. Contoh lain apa? Keberadaan surga neraka. Itu nggak bisa pakai logika. Bukan berarti tidak logis. Kan kalau ditanya, apa sih nggak mungkinnya adanya surga neraka? Di mana letak tidak mungkinnya? Mungkin aja kan? Nggak ada istilah tidak mungkin kok. Nah, tapi keberadaannya itu dipastikan melalui apa? Melalui kabar, ya, melalui informasi. Ya, dari mana? Dari orang yang tahu, yaitu Tuhan melalui para nabinya, ya, lewat kitab sucinya. Jadi ketika ditanyakan, Bapak ini kan orang rasional, ya rasional. Kok Bapak percaya adanya surga neraka? Ya percaya, karena melalui informasi. Dari siapa? Dari orang yang dipercaya. Nah, itulah makanya konsep kitab suci didahulukan supaya kita tahu argumentasi rasional kenapa Al-Quran itu kita percaya. Ya. Nah, kalau gitu kenapa Bapak nggak percaya informasi dari kitab suci lain? Karena kitab suci lain secara rasional tidak bisa dipastikan otentitasnya. Sedangkan Quran bisa dipastikan otentitasnya. Nah, karena itulah kita bahas kitab suci dulu ya. Itu sebenarnya ada maksudnya, yaitu urutan-urutan logis. Nah, jadi banyak pengetahuan, banyak hal yang tidak bisa akal dan logika itu menjangkaunya atau membuktikannya. Di antaranya adalah nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu satu-satunya jalan harus dikasih tahu oleh Tuhan melalui nabinya, melalui kitab sucinya. Dan nama Tuhan dalam Islam itu diperkenalkan adalah Allah. Ya, namanya itu Allah. Jadi setelah kita menerima secara rasional Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu harus punya sifat
wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wadaniyat qudat iradat wujud ya, ilmu hayat sama basor kalam. Namanya siapa ya? Nah, namanya itu nggak bisa pakai rasio, nggak bisa pakai logika. Namanya itu harus dikasih tahu, saya ini Tuhan yang sudah kalian percaya itu namanya Allah. Nah, dalam banyak ayat, qul huwallah. Cara bacanya bukan Allah ya bukan Allah, bukan sembarangan, tapi ngucapinnya Allah. Ya, dibacanya Allah secara apa? Tebal, ya, tafkhim, bukan Allah. Jadi lafaz Allah dibaca dengan bacaan yang tertentu dan tidak boleh diucapkan sesuka kita kalau kita mampu, kecuali kalau tidak mampu ya. Ada orang yang nggak bisa baca Allah, bisanya Allah, bisa ya, ada yang orang gitu, bisanya Allah, misalnya ada juga. Ya, selama kita mampu kita ucapkan secara benar Allah. Nah, jadi nama Allah untuk Tuhan merupakan nama Tuhan yang sudah diketahui oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Allah itu bukan bahasa Arab. Ya, Allah itu adalah nama Tuhan yang sudah dikenal manusia sejak lama, sebelum bangsa Arab lahir. Ya, sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum bangsa Arab lahir, Allah itu bahasa apa? Entah bahasa apa. Yang jelas nama Allah itu adalah nama asli dari Tuhan. Nah, kemudian kenapa kok manusia tidak mengenal lagi nama Tuhan yang benar? Ya, namanya manusia kan selalu membuat kreasi-kreasi, tambahan-tambahan, penyimpangan-penyimpangan ya. Jangankan Tuhan ya, manusia aja, tokoh sejarah aja bisa diselewengkan namanya, sifatnya kan. Ya, ada yang memfitnah dalam sejarah, apalagi nama Tuhan. Jadi nama Allah itu untuk Tuhan merupakan nama Tuhan yang sudah digunakan oleh kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad dan para nabi semuanya, namun mengalami pengotoran konsep dan makna ya. Nah, jadi ini sudah saya jelaskan sebenarnya perbedaan nama Allah dengan Allah dalam Islam dan agama Kristen ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kita akan sedikit lagi ini kita akan teruskan di kelas insya Allah minggu depan ya, sambil juga masuk pada materi baru yaitu konsep din ya, konsep agama. Baik, hari ini sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu barangkali. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi nanti absensinya dicatat langsung oleh Google Meet ya. Nanti saya absenkan yang hadir hari ini. Juga ini direkam bagi yang tidak hadir nanti bisa akses juga rekamannya di LMS. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.